Anda telah melakukan pemangkasan dan pemupukan, namun bougainville Anda tidak berbunga dengan lebat, bahkan bunga hanya ada pada pucuknya saja disertai dengan dahan atau ranting yang menjulur. Perlu Anda ketahui bahwa pemupukan bukanlah hal paling utama dalam melebatkan bunga bougainville Anda. Sebanyak apapun Anda memupuk dan sesering mungkin Anda memangkas, jika Anda tidak memperlakukan bougainville Anda dengan baik, maka hal tersebut akan menjadi sia-sia. Berikut adalah 6 syarat agar bougainville berbunga dan lebat. Yang pertama, pastikan dahulu bahwa daun bougainville Anda telah tua dengan ditandai warna yang hijau pekat dan sedikit renyah. Hal ini merupakan syarat utama untuk membungakan bougainville sebelum Anda melakukan pemupukan dan pemangkasan. Jika Anda melakukan pemupukan pada daun yang muda, maka yang terjadi adalah daun akan hangus, menguning, dan rontok. Jika hal itu terjadi, maka akan tumbuh kembali ranting atau tunas baru tanpa bunga dan dapat dipastikan bahwa akan tumbuh dengan merambat, sehingga bougainville Anda akan kehilangan pesonanya. Syarat kedua, pastikan bahwa akar bougainville Anda tidak menembus pot. Jika akar bougainville Anda menembus pot dan masuk ke dalam tanah luar pot Anda, sudah dipastikan bunga tidak akan muncul. Dalam kondisi ini, bougainville lebih suka untuk menumbuhkan atau menjulurkan ranting-rantingnya. Sehingga ranting akan menjulur dengan panjang. Akar bougainville akan menyerap lebih banyak air untuk menumbuhkan daun dan rantingnya. Perlu diketahui bahwa bougainville tidak menyukai banyak air untuk menumbuhkan bunganya. Anda dapat menyimpan batu bata atau batako pada bawah pot untuk menghindari akar menembus pot Anda. Syarat ketiga, hindari menyimpan bougainville Anda pada area yang teduh. Bunga bougainville merupakan tanaman bunga yang membutuhkan banyak asupan sinar matahari, yaitu sekitar 70% sinar matahari. Bahkan di saat matahari terik sekalipun. Maka dari itu, simpanlah bunga bougainville Anda pada tempat-tempat terbuka yang dapat terkena paparan sinar matahari secara langsung. Bougainville lebih menyukai sinar matahari daripada asupan air untuk memekarkan bunganya. Untuk itu, sebisa mungkin Anda untuk menghindari menyimpan bougainville pada area yang teduh. Jika musim hujan tiba, otomatis asupan cahaya matahari akan berkurang. Namun Anda dapat menutup permukaan pot Anda dengan kantong plastik agar air hujan tidak masuk ke dalam media tanam. Kelebihan air hujan akan membuat bougainville Anda mengalami busuk akar. Syarat keempat, lakukan stres air sebelum melakukan pemupukan. Lakukan stres air pada musim kemarau. Stres air adalah kondisi di mana tanaman dibiarkan tidak diairi dalam waktu tertentu yang mengakibatkan tanaman layu semi permanen. Kondisinya daun layu tetapi tidak sampai jatuh berguguran. Jangan menyiram tanaman bougainville Anda sampai beberapa hari hingga daun-daun bougainville terlihat layu. Perlu Anda ketahui, bahwa stres air hanya dapat dilakukan pada bougainville yang telah saya terangkan pada syarat pertama. Yaitu jika daun bougainville telah tua. Syarat kelima, setelah melakukan stres air, sekarang saatnya Anda melakukan pemangkasan dan pruning daun. Pangkas ranting muda bougainville Anda atau pada bagian pucuk. Kemudian pruning semua daun-daun yang telah tua tersebut. Anda dapat merontokkan semua daun yang tua untuk memasuki fase pembungaan pada bougainville Anda. Dengan cara ini, bougainville akan mendorong kuncup bunga melalui mata tunas yang berada di sela daun tua yang telah kita rontokkan sebelumnya. Dalam proses budidaya atau menumbuhkan sebuah bougainville, seseorang perlu memberikan pupuk untuk mempercepat proses pertumbuhan hingga menyuburkan bougainville sampai berbunga. Pupuk untuk bougainville sendiri terdapat berbagai jenis, dan salah satu yang populer adalah pupuk yang saya gunakan saat ini. Pupuk ini menjadi primadona bagi tumbuhan, baik dalam skala besar maupun skala rumahan. Jika kamu memiliki jenis pupuk yang satu ini, ketahui cara penggunaannya yang sesuai dan benar. Hal ini bertujuan agar bougainville bisa tumbuh cantik sempurna, bukan malah menjadi rusak hingga mati. Pupuk ini merupakan pupuk jenis kimia yang memiliki kandungan nitrogen, fosfor dan kalium. Pupuk ini diklaim dapat menyuburkan keseluruhan dari bougainville, mulai dari daun, bunga, batang serta akar bougainville, itu apabila penggunaan pupuk ini dilakukan dengan tepat dan benar. Apabila penggunaan pupuk ini pada bougainville tidak tepat dan benar, hal itu bisa membuat kerusakan pada bougainville karena sifat kimia yang ada di pupuk ini. Kerusakan yang bisa terjadi adalah bougainville menjadi layu, menjadi gosong atau terbakar hingga kematian pada bougainville. Oleh karena itu, penggunaan yang tidak tepat pada pupuk ini untuk menyuburkan bougainville sebenarnya sangat berisiko dan tidak ramah lingkungan jika digunakan untuk bougainville di rumah. Saya akan merubah pupuk ini menjadi pupuk cair yang aman bagi tanaman bougainville.
Yang pertama kali yang harus kalian siapkan adalah 1 liter air yang terbebas dari kaporit. Kalian bisa menggunakan air sumur atau air hujan yang sudah diendapkan dalam tanah. Campurkan setengah sendok makan micin. Micin dapat membantu menyeimbangkan kandungan kimia pada pupuk ini sesuai dengan kebutuhan bougainville. Kemudian campurkan 1 sendok pupuk Ponska. Pupuk Ponska juga memiliki kandungan NPK. Aduk hingga merata dan terlarut ke dalam air tersebut. Jika tanaman bougainville kalian ditanam pada pot ukuran besar, gunakan semua larutan ini untuk menyiramnya. Jika bougainville kalian ditanam pada pot kecil, gunakan setengah dari larutan ini. Sekian tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.